ini ayo kita menambah informasi tentang menebus kebahagiaan sendiri. Jadi menebus kebahagiaan yang sejati yang seharusnya kita dapatkan. Lalu ayat yang kita awalkan masuk yaitu surat Yunus surat nomor 10 ayat 58. Surat nomor 10 ayat 58. Ini sering saya sampaikan, di mana-mana saya sampaikan. Dan tentu ayat yang disampaikan itu diulang lagi. Bukan untuk ini, bukan untuk apa ini, sesuatu yang membosankan, tapi ini adalah motivasi. Bukankah Al-Quran itu kita baca sesering mungkin, tetap nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tetap enak. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sudah ketemu Pak Qadar? Terima kasih. Iya, Pak, 59 Pak itu. Oh, 59 tidak 58. Iya, Nggih, monggo. Assalamualaikum 58, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Bukan itu Pak. Bukan itu. Ya, Bener 58 Pak Qadar. 58-nya. 58 betul. Silakan. kul. Oh, bukan, tidak dari pertama ya Pak ya, membacanya. Ya. Enggak, dari awal. Oh iya bener. Dari Iya, awal. bener, Pak. Iya, mohon maaf. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Baik. Para pemimpin. Perwakilan dari ayat ini menjadikan kita itu sebenarnya paham. Langsung paham. Apa yang harus kita pahami? Ternyata kata-kata yang mereka kumpulkan. Nah ini. Yang mereka kumpulkan itu adalah sebenarnya adalah dunia. Jabatan. Ya. Atau apa ini pekerjaan. Bekerja ini dan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Itu sebenarnya tidak lebih baik daripada karunia Allah. Pemahaman yang sudah kita sampaikan urai bersama-sama. Itu kan begini ya, urut-urutannya kan begini Bapak Ibu. Dunia ini kan sudah selesai dalam hal rizki, dalam hal jabatan, dalam hal pekerjaan, dalam hal jodoh. Itu sudah diselesaikan Allah. Sudah tuntas. Lalu kita ini sekedar sisanya adalah menikmati segala apa yang dikaruniakan itu. Tinggal menikmati saja. Seakan-akan kalimat ini layak jika kita ini berada di surga yang abadi itu. Tetapi kemarin kita sudah sampaikan bahwa dunia ini sudah surga bagi orang yang beriman, tanda kutip. Surga bagi orang yang beriman. Loh, apakah orang kafir itu tidak merasa di surga? Merasa. Tetapi ada batasan. Ya, ada batasan apa? Hanya di dunia saja, di akhirat tidak. Lah orang yang beriman di dunia diberi, di akhirat diberi. Nyatanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah harus kita perjuangkan. Wa fil akhirati hasanah juga harus kita perjuangkan. Fid dunya hasanah, perjuangannya bentuknya apa? Ya ikhtiar. Ikhtiar mencari rizki. Ikhtiar berpikir dan memanage yang baik. Ikhtiar untuk berdoa. Ikhtiar untuk menenangkan hati agar pekerjaan itu tuntas, selesai, dan berkualitas. Lah akhirat gimana mencarinya?
memaksimalkan keimanan, kebergantungan kepada Allah. Lah, di dunia ini itu ada makhluk akhirat, ada makhluk dunia. Makhluk dunia bentuknya adalah rohani, jiwa kita, hati kita, kolbun kita, basor kita. Itu penghuni akhirat yang dititipkan di bumi, di badan. Lah, badan ini penghuni dunia. Jasad ini memang jasad bentukan dari dunia. Tetapi Allah titipkan di sana itu penghuni berikutnya untuk berdampingan, nyampur jadi satu. Nyampurnya badan, antara badan dan jiwa, rohani jadi satu di dunia. Nanti kepisah. Sama dengan pula di dunia ini ada orang yang kafir dan mukmin itu jadi satu. Bahkan deteksi orang baik tidak baik itu tak terlihat. Karena Allah lah yang paling tahu. Atqakum inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan ukuran iman, ukuran takwa, ukuran keislaman kita itu Allah pasti yang tahu. Nah, dari kebahagiaan itulah, dari kenikmatan itulah, hendaknya kita itu menganggap di dunia ini sudah surga. Ya, ini bahasan kemarin. Jadi, kalau dunia ini belum kita anggap sebagai surga, bagaimana mendapatkan surga abadi? Umpama, di dunia ini kita kok ngersulo terus. Kita ini sedih terus. Itu sama dengan kita itu sudah tidak lagi percaya kepada takdir. Kenapa kok begitu? Karena semuanya sudah ditetapkan Allah kapan bahagia, kapan sedih, kapan dapat kemuliaan, kapan diuji dengan diuji dengan sakit, kapan diuji dengan kemerosotan, kapan diuji dengan sedikitnya harta. Semuanya itu bagi orang yang beriman mendapati di dunia ini. Tidak ada satupun yang tidak mendapati. Nah, rahmat Allah yang tertinggi adalah kita dipilih menjadi orang beriman. Nah, ini loh. Kul bifadlillahi, karunia Allah, rahmat Allah yang tertinggi adalah iman. Loh, karunia Allah panjenengan kok sabar, ikhlas, istiqomah, itu kembangan. Kembangan, hiasan. Hiasan dari iman yang dimiliki. Kok panjenengan punya iman atau ada hati ini iman kepada Allah, yakin kepada Allah dan seterusnya rukun iman yang 6 itu, kok belum punya sabar, ikhlas itu sebenarnya sudah baik karena sudah beriman. Tetapi ketika dihiasi dengan ikhlas, dihiasi dengan sabar, dihiasi dengan istiqomah, itu berbeda jadinya, apalagi dihiasi dengan akhlak. Ya, puncak dari segala puncak agama. Maka saya simpulkan dari kemarin, Baiti Jannati itu harus dibikin. Baiti Jannati harus dibikin. Panjenengan sudah tahu tuh artinya. Rumahku adalah surgaku. Itu kata siapa? Sabda Rasulullah, rumahku surgaku. Jadi di rumah itu nggak ada kebohongan. Di rumah itu loh, sekarang ini loh, nggak ada yang namanya kebohongan. Nggak ada yang namanya ditutup-tutupi. Transparan, plong hati. Jadi tidak ada rasa takut. Orang kalau bohong itu kan takut. Orang kalau bohong itu kan apa ini namanya lupa. Jadi kata-kata bohong itu cepat lupa karena apa? Tidak dari dasar hati yang asli dan tidak benar. Lah maka dia akan menutupi bohong itu dengan bohong, bohong itu dengan bohong, akhirnya terikat dengan kebohongan. Ayo kita bahas berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu resum dari yang kemarin. Wes, kalau panjenengan kepengen surga abadi, bikin dulu surga di dunia. Bagaimana surga di dunia? Banyak ciri-cirinya ada di Al-Quran, luar biasa banyaknya. Minimal di rumah itu berbahasalah yang santun. Bahasa yang landai-landai.
Dan biasanya itu bahasa itu langsung naik atau temperamennya itu langsung meninggi. Itu kalau kaget biasanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku bilang ya gitu. Nah, padahal itu semuanya itu kan kebiasaan. Kebiasaan. Loh, gimana sih Ustadz? Kalau tidak spontan gitu tuh ya nggak bisa. Nah, jadi orang yang beriman itu tenang, nyaman gitu. Nanggapi kalimat itu ya tenang gitu. Santun gitu loh, santun. Wes, ngono iku kudune iso. Sendagurawan, bercengkerama dengan enak, ya. Ya tidak terlalu banyak bicara, secukupnya bicara dan bicara itu yang manfaat, ya. Lah itu kan kalimatnya itu la yasmauna fiha lagwa wa la ta'thiman illa qilan salaman salama itu kan ya. Itu kan ada ayatnya itu. Baik, lanjut. Materi pagi ini itu ada 5. Yang pertama, apa sih kebahagiaan yang nggak bisa dibeli itu yang sejati itu? Terus dari mana sih sumber kebahagiaan? Bagaimana cara memperoleh kebahagiaan? Dan apa manfaatnya kebahagiaan itu? Dan siapa yang akan mendapatkannya? 5-5-nya mudah-mudahan habis pagi ini. Rata cepet dedek itu jadi repot. Kalau tak cepet nongko gak paham, gak cepet itu gak mari. Tapi ya wis mari-mari ini wis, gak apa-apa wis. Gak apa-apa sak mari-mari ini sak ketemu nih panjenengan kok ilingi nomor 1 alhamdulillah. Nomor loro disilang biasanya kan dijelaskan nomor 1. Nanti kalau sudah jelas oke, ganti nomor 2. Nomor 2 iling, nomor 1 lupa. Nomor 3 dijelaskan. Ingat ya, ingat Bu, Pak, ingat. 1 loro lali meneh. Apa manfaatnya? Ya, nomor 4 gitu. Nah, biasanya begitu, tapi tidak di Asifa, di tempat lain sana biasanya gitu loh. Jadi alhamdulillah di Asifa ini cepat paham gitu loh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cepat paham, cepat hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting pernah mendengarkan gitu. Pernah mendengarkan. Nah, karunia Allah lah yang akan menetapkan siapa-siapa yang paham, siapa-siapa yang tidak dapat. Kalau kita itu yang menetapkan. Lah ya enak. Allah yang menetapkan, karena itu doanya ya Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu ya Allah, rizkikanlah aku, berikanlah aku faham. Nah, itu gak gampang gitu. Gak gampang karena itu ada doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena ada yang tambah ilmunya tapi gak paham. Karena itu ayatnya warzuqni fahma. Jadi tambah ya ilmu tapi ya tambah paham. Lah ada orang itu dapat banyak ilmu terus paham. Ada sedikit tapi paham. Ada nggak paham, nggak dapat. Pokoknya melok. Melok, gak apa-apa. Wes dikandani Bu iku dengung. Ngon iku lali maneh gitu. Loh, Bu dibaleni ya. Itu tadi lo dengung, itu tadi ndak panjang pendek. Lo ngono mana gitu. Tapi ya alhamdulillah ndak diasifah gitu itu. Alhamdulillah. Wah, Sekarang kita bahas yang nomor 1. Kebahagiaan sejati. Sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa. Sak donya iki, andaikan kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang, maka orang akan berlomba-lomba mencari uang untuk bahagia. Nyatanya tidak. Loh itu Ustaz, sodako itu. Apa ini namanya? Sholat itu dan lain sebagainya. Buatan sakit. Ustadz, saya ini sholat itu gak bisa sholat, aku bayar aja kayak poso gitu loh. Bayar vidya, aku gak bisa sholat Ustadz, bayar vidya wae. Coba andaikan bisa dibeli sholat itu. Masya Allah. Baik, kebahagiaan sejati yang pertama. Yang pertama terpenuhi apa yang dicita, itu kebahagiaan sejati. Apa yang dicita itu, apa yang diinginkan itu terus bahagia. Nah, jadi kebahagiaan
dengan uang itu bisa bahagia itu. Dolan nang ndi wis bahagia. Pulang bahagia itu hilang. Nah, ternyata terpenuhi apa yang dicinta itu gini. Saya contohkan dalam syariat ya. Ada orang itu tidak bisa baca Al-Quran. Dia itu sungkan, malu. Ke masjid itu juga malu. Dikongkon imam. Yo, gak bisa maca Quran kok. Ngomong imam. Lah padahal gak ada imam. Gak mau dia karena gak bisa baca Quran. Dan dia tidak, apa ini namanya? Dia tidak, kemampuannya itu tidak bertambah. Artinya tidak ada kesempatan untuk belajar Al-Quran. Ternyata Allah berikan hidayah. Ngaji akhirnya. Abata, bata'a, taba'a, aa'a, bababa, dan seterusnya begitu. Akhirnya dia sampai ya. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata sampai ya juga. Alif sampai ya. Isok moco. Ya ngene gak ketukar tak. Bak ngene gak ketukar nun. Ya toh jim. Ha, kho. Itu ya gak kualik-walik. Jim dari kho dari jim. Gitu tuh wes genah. Wes pas. Akhirnya seneng. Dasar jilid 1 itu sudah seneng. Terus dia itu penasaran. Loh kok aku iso gitu. Itu kebahagiaan. Cita-citanya kepengen bisa baca Quran. Akhirnya gandeng-gandeng. Kok beda ya tulisannya itu. Loh, itu bagi orang yang awam dari awal itu ini apa ya panjenengan mungkin ya pernah merasakan ya. Ya, kecuali yang kecil ya. Kecuali dari kecil bisa baca Quran. Yang sudah ini loh, dewasa-dewasa itu loh, usia seksi-seksi itu loh, seksi-seksi siji, swidak siji, 70 gitu, itu baru belajar itu ya ada. Ketika sampai dasar itu selesai, terus dia bawa Al-Quran. Wah itu senang sekali Pak. Wis ketemu konco lawas nenggone tempat ngaji. Wis cocok sak kelompoke, cocok karo gurune. Waduh, Pak. Dia sampai luar biasa nggawa khatam iku nggawa bancaan koncone dikei bancaan kabeh maem dahar bareng. Ya bahkan nyewa restoran sampai gitu. Ya Allah saking bahagianya. Nah, kebahagiaan yang berujung kepada tersenyum dan lain sebagainya. Ya bahagia yang berujung kepada tenangnya hati dan seterusnya. Lalu kebahagiaan sejati itu berkelanjutan terus-menerus. Ini yang kesulitan. Tetapi orang yang mendapatkan bahagia terus-menerus itu orang tertentu yang sudah tidak lagi memikirkan yang namanya susah, yang namanya bahagia, yang namanya dapat banyak uang atau tidak, nama berjabat, menjadi jabat, ada jabatan atau tidak, menjadi pegawai itu sudah hilang gitu itu. Karena dia sudah bahagia dalam keadaannya, dengan keadaannya. Bahagia dengan keadaannya. Nanti ada lagi. Yang ketiga, puas akan nikmat dan ridho. Jadi ridhonya Allah kita ditakdirkan jadi orang mukmin muslim. Itu membahagiakan coba yang belum mendapatkan karunia menjadi orang yang beragama Islam. Kan kasihan itu. Terus ada kenikmatan yang tadi terbaca di awal itu. Yang keempat terjaganya hubungan dengan Allah. Jadi bahagia itu dia bersyukur. Kalau dapat ujian, cobaan dia bersabar. Itu kan kata Nabi. Terus terpenuhinya hubungan dengan sesama. Disapa tangga. Ya apik karo tangga, karo kanca. Apik karo kanca, gak dijauhi gitu ya. Loh ada orang yang dijauhi oleh orang lain, bahkan temannya itu. Kenapa? Karena yang pertama itu banyak omong. Dari mimi ngomong ayo. Itu yang kedua. Jadi gak menghormati orang lain. Bahkan ada di kelas ngaji itu loh. Gak patek menghormati ustate. Ngomong ae karo kancane iku yo ono ngono iku. Ada. Jadi tidak menghormati si pemberi ilmu, kiainya, ustadznya. Bahkan menganggap biasa-biasa saja ilmu itu. Jadi tidak tekun gitu loh. Ngomong. Ada yang tidak disenang itu karena bau badan.
Iya ada loh Bapak Ibu. Ono tidak iku mesti mambune kecut ya awake iki ngono. Lah iku mesti mengadoi gitu. Jadi tidak menjaga diri. Ya akhirnya apa dijauhi. Nah, karena eh, kebahagiaan itu masing-masing memiliki cara dan masing-masing berbeda-beda antara satu dengan yang lain, maka sebenarnya yang sejati itu adalah hubungan dengan Allah. Ya, menjaga irama dengan Allah. Ketika duduk itu ya tidak lepas itu. Ada zikir yang dicintai. Entah itu ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Atau itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah itu. Nah terpenuhinya hubungan dengan sesama. Apik karo tangga dan seterusnya. Dan ini ini tidak semua bisa. Lah, bagaimana bisanya? Nanti kita lanjutkan. Terus kebahagiaan sejati itu jika berjumpa dengan Allah. Kemarin juga ini saya sambung, tidak bisa kita membeli surga, tidak bisa kita membeli iman, tidak bisa kita membeli Islam, tidak bisa kita membeli sabar, tidak bisa kita membeli ikhlas, bahkan tidak bisa kita membeli untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita membeli. Bagaimana bisa kita membeli wajah Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa membeli wajah Allah. Nggak mungkin kita bisa melihat wajah Allah dengan apa ini namanya atribut dunia. Karena itu kemarin kita sampaikan sudah saatnya kita ini sudah dewasa dalam ilmu ya. Panjenengan sudah pada sarjana semuanya. Artinya sudah pikirannya itu luas ya. Universitas apa ini universal pemikirannya itu berbagai macam wis mikir ngene mikir wis waleh wis bodoro kabeh persoalan. Maka puncaknya begini Bapak Ibu panjenengan dengarkan ketika kemarin saya sampaikan bahwa surga itu kenikmatan tertinggi adalah bisa melihat Allah. Maka sebenarnya yang dikejar itu melihat Allah, bukan mengejar fasilitas surga. Ya, isinya memang luar biasa, nggak ada bandingannya, nggak mungkin pikiran melihat, apa membayangkan, hati membisikkan atau mata melihat, nggak mungkin telinga mendengar, nggak mungkin seluar biasa itu, wes nggak bisa digambar lah, wes ra iso gambar, masih gambar sulikus pelukis terindah terbaik, tidak akan pernah bisa melukis bagaimana indahnya surga. Tetapi ya, anehnya keindahan itu bias. Ketika Allah menampakkan diri. Nah, di situ loh. Di situ loh. Kenapa? Kenapa surga itu ya sering kemarin saya sampaikan. Kenapa dunia itu sudah surga? Karena buah surga semua ada di dunia. Buah-buahan surga itu yang namanya pisang, delima, anggur, kurma, tin. Itu semuanya ada di dunia kok. Sudah. Minuman juga sudah lengkap. Minuman ya susu, madu, khomer, air bersih, dan lain sebagainya. Sudah di dunia semua. Nah, kalau kita mengejar akhirat itu untuk hal-hal yang pernah ada di dunia begini, walaupun ya nanti itu indah dan beda dan berbeda sekali, wis 1000 kali berbeda, ya tidak mungkin bisa dibedakan dengan apa yang di dunia. Di dunia itu setetes dan di akhirat itu selautan. 1% diberikan Allah di dunia, 99% diberikan kebahagiaan, kenikmatan itu di akhirat. Termasuk jodoh, pasangan hidup. Lah sudah toh, pasangan hidup di dunia sudah. Nanti di akhirat pasangan hidup lah kok, pasangan hidup lagi gitu. Apalagi terus bilang, "Loh, lah ketemu mak arek-arek mana nang swarga gue lah ya opo rek ketemu gak ganti liyo cari bapak-bapak itu, cari bapak-bapak. Mungkin Pak Samiti nggih. Ini Pak Samiti. Ketemu Pak mak arek-arek mana? Cari ini bidadari lanti, bidadari lah. Kok yang dicari itu pasangan hidup. Sudah di dunia itu. Sudah. Jadi artinya apa? Jika semua atribut surga diturunkan di dunia, kita belum merasa menghuni dunia surga dunia, ya salah sendiri. Ya keliru. Iya toh? Ayo siapa Rasulullah kan sudah bilang begini, ayo makanlah ya ketika engkau lapar. Maka makanan itu apa saja yang halal jadi enak. Jadi enak. Ayo rikhlahlah, jalan-jalanlah.
biar tidak di rumah terus. Sana pergi ke sana silaturahim dan sebagainya atau nuntut ilmu di sana dan seterusnya. Rihlah itu membahagiakan, menyenangkan. Lalu bertemu dengan temannya yang ada di sana ngaji dan sebagainya. Ayo apalagi nikmati ini itu, beli pisang bisa, beli makanan-makanan yang bahkan yang paling disukai di dunia, makanan-makanan yang terbaik, mau daging, mau burung ya, kan sejenis-jenis burung itu ya makanan surga. Tahu panjenengan manna dan salwa, itu makanan surga. Ada di bumi, ada loh coba. Pernah nggak makanan surga turun di bumi? Ada pada masa Nabi Isa itu. Sudah pernah ada yang namanya Al-Maidah itu. Lah panjenengan napa nate kepireng persoalan hidangan dari langit. Ya. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin itu. Loh, sudah diturunkan di dunia. Makanannya itu sudah. Maka carilah yang tertinggi Bapak Ibu. Ayo, saya juga termotivasi itu. Hampir tiap berkesempatan tahajud, tahanus, berkholwat menyendiri. Itu memikirkan apakah Allah itu mau menerima saya ya. Apakah Allah itu mau menerima saya ya Allah. Apakah engkau mau menerima saya hadir yang banyak dosa ini. Loh gitu. Gitu. Tapi itu ya pengalaman spiritual ya. Cita-cita niku ya apa gitu ya. Aneh gitu di cita-cita itu. Dan itu rahasia. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang nomor 2. Sumber kebahagiaan. Sumbernya itu ada pada iman dan Islam. Mula-mula ada iman. Itu sumber kebahagiaan loh ya. Dan kebahagiaan yang kembali lagi tidak bisa dibeli. Ternyata kekafiran itu bisa membeli keimanan. Tetapi keimanan tidak bisa membeli kekafiran. Karena kekafiran itu sumbernya Allah yang menghendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk. Tetapi dunia bisa membeli orang yang beriman. Bisa dunia membeli orang yang beriman. Sehingga terpeleset jadi kafir dia. Dengan harta, dengan tahta, dengan kekayaan. Lalu dia landing ke kekafiran, kekufuran, dan seterusnya. Dibeli atau diiming-iming harta dunia. Iman yang ada pada kita ini, kadarnya 24 karat, 50 karat, atau 100 karat. Masing-masing Allah yang tahu di antara kita ini. Terus nikmat sumber kebahagiaan berikutnya itu adalah Islam. Islam itu loh Pak. Itu loh. Islam itu artinya kan damai. Gitu? Menyelamatkan. Jadi al-Islamu man saliman nasu min lisani wa yadihi. Itu kan itu ada hadisnya. Islam itu orang yang menyelamatkan, mendamaikan, menenangkan manusia, temannya, saudaranya dari tangannya dan lisannya atau dari ucapannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau orang Islam khasnya itu ya, bicaranya itu mendamaikan, menyenangkan. Tangannya pun juga menyenangkan. Ya. Terus sumber kebahagiaan yang kedua adalah Al-Quran. Ketika kita membacanya ada rasa, dan kita membaca Al-Quran itu sudah lama atau baru? Lama atau baru panjenengan baca Quran? Oh lama Ustadz. Apakah sudah mengilhami perilaku Al-Qurannya itu? Oh belum Ustadz. Oh berarti belum ditadaburi. Ya kadang-kadang Ustadz. Oh ya. Oh gitu ya. Jadi walaupun orang itu sudah lama membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, itu belum tentu loh ya langsung memberikan pengaruh seseorang itu menjadi perilaku baik. Terus pertanyaannya, sebagaimana pernah saya sampaikan, lah yo aneh. Ada orang yang hafal Al-Quran, kok perilakunya tidak Qurani, berarti kan nggak terinspirasi. Padahal itu sumber kebahagiaan. Loh siapa yang tidak hafal Al-Quran? Panjenengan semua kan hafal Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu kan bagian dari Quran. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ad-Duha, kan bagian dari... Loh, itu sudah seandainya dihafal itu cuma satu saja.
Itu sebenarnya sudah cukup kok. Satu surat itu loh. Panjenengan hafal ini surat Al-Fatihah. Selesai kok. Bisa berjumpa dengan Allah. Cukup kok. Untuk beriman, berakhlak, beribadah. Lengkap kok itu. Nah, Rasulullah kan pernah mengatakan begini, andaikan Quran itu tidak turun. Panjenengan baca tafsir surat Al-Asr. Seandainya firman Allah itu tidak turun, Al-Quran itu. Dan yang turun itu hanya surat Al-Asr. Maka cukup bagi manusia untuk berjumpa dengan Allah. Coba. Loh, kok bisa demikian? Coba. Amati itu. Wal asri demi masa. Waktu. Innal insana lafi. Semua orang manusia itu rugi. Nah, kecuali orang yang beriman. Nah, itu kan satu poin. Terus yang berikutnya. Wa amilu sholihat. Nah, jadi amal, iman dan amal sudah kedapatan itu. Terus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, ini hablum minan nasnya ketemu. Hablum minallah ketemu, amalia ketemu, terus hablum minan nas ketemu. Selesai itu isinya Quran. Itu. Sampai Rasulullah mengatakan andaikan itu saja turun. Jadi wal asri itu lengkap. Manfaatkan waktu belajar dengan baik mumpung je urip, mumpung je iso longgo, mumpung je iso mikir, mumpung je iso buka HP, laptop. Ya mumpung masih bisa duduk. Kalau nanti berbaring terus ya wis kangelan. Mumpung. Nah itu waktu. Waktu. Kalau sudah umurnya 7 tahun, 7 tahun anak itu sudah harus sholat. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sabi aisinina. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Wafarriqu bainahum fil madhaji. Hadisnya kan jelas itu. Ajarkanlah anakmu ketika sholat ketika 7 tahun. Pukullah mereka jika umur 10 tahun guru sholat. Dan pisahkanlah dalam 3 akhlak. Dan ibadah, iman, ibadah dan akhlak. Lengkap. Sumber kebahagiaan berikutnya Bapak Ibunya dirahmati Allah adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nggak usah mengada-ada. Apa yang ada sudah itu. Kalau kepingin yang lain ya bekerja. Bekerja kalau nggak dapat nggak apa-apa, dapat pun juga alhamdulillah. Dan semua itu sudah ada aturan mainnya, sudah ada tata keramanya, sudah ada tuntunannya dari Allah, dari Rasulullah lengkap. Yang keempat, perasaan lepas dari ikatan nafsu. Bebas. Makanya gambar sebelah itu burung-burung itu. Walaupun burung itu di dalam sangkar emas, dia tetap kepingin bebas. Kayak lagu aja itu ya. Ya tuh. Ya iki sing apa lagu niki sapa ya sing seneng-seneng nyanyi-nyanyi itu ya. Walaupun dari emas sangkar itu tetap dia kepingin bebas. Nah, bebas ikatan nafsu. Nafsu itu kan kamuflase ya. Dibungkus dengan emas, harta berlian ya namanya tahta ya, terus unta, terus wanita itu kalau sudah dikerubungi dengan uang ya, maka dia akan dikerubungi dengan tahta. Kalau sudah tahta itu didapat, maka terus Toyota, kan gitu dan seterusnya. Harta benda itu. Nah, bersyukur dengan yang dimiliki. Nggak usah ngoyo, ya biasa saja hidup. Semuanya akan kita tinggalkan. Lalu tidak terbebani dunia. Seperti harta, dan popularitas. Tidak terbebani itu. Kebebasan. Yang akhirnya menjadi orang yang bebas. Walaupun di dunia ini tidak disebut, tapi di akhirat disebut. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Itu sering diterjemahkan Pak Qadar. Wa inna daral akhirata, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah bebas. Seperti kehidupan binatang. Mau ke sana, kemari, pergi. Bebas ya. Terbang ke sana bisa, terbang ke sini bisa, mau jalan, mau mandi, bebas. Itu ayatnya. Yang ketiga Bapak Ibu, cara memperoleh kebahagiaan sejati. Bagaimana? Satu, perbaiki akidah. Wes, insya Allah ini sudah dapat panjenengan dengan materi-materi tambahan dari asatidz kita semuanya. Terus yang berikutnya adalah fokus masa kini. Fokus pada masa kini yang ini hari kita miliki. Dan mencita-citakan untuk lebih baik di hari esok. Apakah ada hari esok yang dapat kita miliki?
Tidak, nggak ada yang bisa memastikan bahwa esok hari kita miliki. Nggak ada yang bisa memastikan. Maka sebenarnya hari yang kita miliki adalah hari ini. Maka kalau sekarang ini kita bisa berbuat baik, segeralah berbuat baik. Karena nanti, besok, lusa, bukan hari kita. Belum tentu hari kita. Betapa gampangnya sekarang itu meninggal dunia. Tek, gitu saja kayak lampu dimatikan. Tek, jadi gak ada tanda-tanda sakit, apa-apa gitu. Tahu-tahu selesai. Loh, pulang itu gampang sekali. Jadi yang muda itu ya pantes. Anak-anak ya pantes. Tua ya sajane ya tambah pantes. Tua sampean. Lansia ya pantes. Lansia. Jadi bisa kita fokuskan untuk hari ini yang terbaik. Tentu saja ada hari esok, optimis besok lebih baik. Karena hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Berikan sesuatu pada orang lain. Cara memperoleh. Jadi membahagiakan dua orang. Maka dua kebahagiaan akan kembali kepada kita. Membahagiakan tiga orang, maka tiga kebahagiaan akan balik kepada kita. 100 orang kita bahagiakan, 100 kebaikan akan kembali kepada kita. Prinsip itu Bapak Ibu, prinsip. Dan jangan sampai menggagalkan dari apa yang sudah kita tunaikan, sudah kita perbuat. 100 orang, cacat satu jadi bias. Karena yang cacat satu tadi itu orang yang umpamanya kita sebut namanya hal yang tidak baik lah, membuli. Maka orang yang tadi yang kita sebut tidak baik tadi bercerita kepada semuanya dan gagallah apa yang kita lakukan. Jadi penting untuk terus berbuat baik kepada banyak orang. Dan yang tertinggi hasilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wes to pokoke le isu iku, ayo ngaji karo aku. Wes iki lho tak kei linge. Wes tak kei link iki lho. Ngaji rungokno. Ya lek kapan ana keperluan ya ditinggal gak apa-apa, tapi lumayan untuk didik. Lek iso ya lungguh sampai jam 7 lho. Sampai jam 7 mari. Berapa lama sih antara sesudah subuh dan jam 7 hari Ahad atau hari-hari biasa? Mungkin lek panjenengan ada aktivitas, mungkin setengah 7 sudah siap-siap atau jam 6 sudah siap-siap. Tidak apa-apa, dikeraskan di rumah untuk sambil didengarkan. Tapi saya yakin panjenengan sudah emak-emak yang ya sudah pokoknya di rumah saja kan gitu ya. Tidak banyak yang muda-muda kayak Pak Kodar ya, tidak banyak ya. Yang muda-muda kayak Pak Hedi, kayak Bu Dwi ya, masih muda tidak banyak. Ustadz itu. Aduh ya Allah. Lo masih muda, masih energik kan. Kalau Bu Dwi itu kan masih energik. Bu Wati itu walaupun gitu ya masih energik. Ya ting-tong klinong enak ngono melakukan Pak Kodar bareng itu. Pak Sami itu juga sehat ya kadang-kadang aja terus ya tenaganya sudah berkurang. Ora apa-apa ya Pak Samit ya. Yang berikutnya lakukan hal tanpa beban. Lakukan hal-hal tanpa beban. Hal-hal yang baik maksud saya tanpa beban. Jadi nggak hitung-hitungan. Maksudnya gitu loh. Ikhlas tanpa beban. Los. Jadi apapun dilakukan kebaikan itu sudah tidak diingat lagi. Seperti orang membuang kotoran. Sudah selesai ya sudah. Kok nggak dilihat tuh eman yo. Lewong sampah kok eman yo. Gormat bumene nang omah kono. Nah kumpul nih sampai sak gunung ngono ya coba. Itu seperti begitu. Berbuat baik itu. Itu pernah kok saya lihat di apa ini di Al-Hikam itu kalau nggak salah kalimat pasal yang ke-51, 52 gitu ya. Ya sudah. Kalau sudah berbuat baik, sudah lupakan, sudah. Jadi seakan-akan tidak pernah berbuat baik dan termotivasi untuk terus berbuat lagi. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, apa adanya dalam hidup? Apa adanya dalam hidup? Stop kepalsuan. Dalam Jadi apa adanya hidup itu? Jadi kalau punya kelambi sampai bosan kok kelambi.
Kalau punya pakaian itu ya sudah dipakai yang itu. Jadi nggak perlu mengada-ada ini harus gini dan seterusnya. Sudah apa adanya begitu. Kabeh lo seragam, aku dewe gak seragam. Ora apa-apa. Nggak ada masalah. Stop palsuan. Yo seragam ternyata nyelenggone tanggane kancane dulure kan ya. Ya iku gak duwe sudah lah sudah. Stop kepalsuan, bicara palsu. Ya, kata-kata palsu. Baju ya palsu pisan. Apa adanya? Ceritakan apa adanya. Care. Ya. Ya fair. Ya. Enak. Jadi orang itu tidak kamuflase. Ya, tidak kamuflase. Berhenti membanding-bandingkan cara memperoleh. Jadi agar dapat kebahagiaan. Jadi menurutku lo ngono. Lah aku lo ngene, coba. Udahlah. Inna akramakum yang mulia di sisi Allah itu di hati itu yang dinilai. Indallahi atqakum. Saya tidak berbicara orang yang pakaiannya ininya bagus terus secara otomatis tidak bagus karena pamer. Ya tidak bicara gitu. Karena setiap apa yang kita lakukan ada doa kok dari Rasulullah. Berkaca saja Allah maka mahasan takholki fahasin huluki. Ada doanya kok. Agar tidak menjadi riya ujub ketika di dalam kehidupan bersanding dengan banyak orang. Yang keempat, yang ketujuh bersabar. Yang keempat manfaat kebahagiaan. Yang pertama kesehatan lahir batin. Bapak Ibu kenapa kita harus bahagia? Agar sehat lahirnya atau jasmaninya. Sehat, senang. Karena apa? Karena hati yang kita miliki itu yang membuat semua itu menjadi bahagia. Itu kan urusan hati. Nah bahagianya hati, sehatnya badan. Lah yang kedua, kesehatan batin. Kalau orang itu bahagia, mental jiwanya itu juga bahagia. Tentu bahagia yang sebenarnya bahagia lo ya. Bukan bahagia di bibir. Ngomong-ngomong guyu-guyu. Dewean loh ngomong-ngomong guyu-guyu. Itu jenenge gak sehat mental jiwanya. Tapi boleh gak ngarani sih. Ada sih orang yang ngomong-ngomong dewe. Orang itu loh, dari pasar itu loh. Dari pasar pulang dari pasar. Itu tangannya itu kayak ngitungi subhanallah subhanallah itu. Ngitung-ngitung ini. Lah terus mulutnya itu komat kamit. Ya gak tahu itu dikir apa ngitungi susu kurang apa ya apa. Si mau ya apa bener ta ya tukak tuh ikut duit kok entah ya tanggo tuku iki ngitung ini sampai ngomong nandalan ya ono ngono iku ya tetep waras tetep sehat sih ngono iku ya gak diarani ngono iku sakit mental. Manfaat kebahagiaan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu termotivasi. Orang bahagia itu idenya itu banyak. Kalau orang itu sedih, macet, idenya bos, sumpah aku lah kan gitu ya. Pernah merasakan diri gitu ya, merasakan diri. Pak, gimana anu? Sembuh wis kono wis terserang lah kan itu berarti dalam dirinya itu aslinya atau anak gondok ya anak nggak seneng ya, nggak bahagia. Orang bahagia itu Pak gimana apa sendi? Oh iya ini ayo gimana ya apa lah kan gitu itu bahagia sudah kita saksikan gitu itu banyak gitu. Walaupun kita itu nggak boleh nebak orang lain itu dengan yang pertama tadi terus stres itu. Iya nggak boleh stres itu dicari ibu dapat gini kok ya malah minggat ya wis membelah wis termutasi mampu membahagiakan yang lain. Nggak mungkin orang itu bisa membahagiakan orang lain lalu dirinya sendiri tidak bahagia. Lah itu kan namanya lilin. Semua bahagia senang karena penerangan, karena jelas dia sendiri hancur. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi itu tidak cahaya. Cahaya itu sumbernya dari kita menerangi lingkungan, keluarga, tetangga, teman, saudara, semuanya diterangi oleh kebahagiaan kita. Jadi begitu ada bahagia, ya itu langsung berbagi fa'amma bi ni'mati
rabbika fahaddits. Begitu. Jadi hanya orang yang bahagia yang bisa membahagiakan. Nah, orang yang membahagiakan, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan sebanyak orang yang dibahagiakan. Wes, catat itu. Optimalnya ibadah. Jadi bahagia itu optimalnya ibadah. Kita tidak lama lagi akan ketemu Rajab. Ini di akhir tahun. Awal tahun tanggal 1 kalau tidak salah ya 1 bulan Muharram, Januari. Kebetulan tanggal 1 juga bulan Rajab. Kalau tidak salah gitu. Ya, di kalender itu. Jadi 1 Januari itu, malam 1 Januari itu ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan yang viral itu ya. Itu. Jadi kebahagiaan itu manfaatnya adalah optimal ibadah. Siapa yang bahagia itu? Siapa sih orang yang bahagia itu? Siapa orang yang bahagia itu? Pak Qadar, surat Al-Mu'minun Pak Qadar. Surat nomor 23 ayat 1 sampai 5 diterjemahkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Sampai itu. Monggo Pak. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Stop. Orang yang memelihara kemaluannya atau kehormatannya. Jadi sampai ayat 11 itu sebenarnya. Sampai ayat 11. Ayat 11 itu ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Kalau ada ciri-ciri di antara kita semuanya, ciri-ciri yang disebut dalam surat Al-Mu'minun itu, kita bisa bersama dengan para nabi. Yang surganya itu surga Firdaus, surga tertinggi. Bawahnya lagi namanya surga ma'waf. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka sebenarnya kebahagiaan itu berkaitan erat dengan sholat. Ternyata yang disebut di situ itu sholat dulu. Sholatihim khosyi'un. Nah, berarti fokus kita pertama-tama itu adalah bagaimana cara sholat itu bisa khusyuk. Lah khusyuk sudah dijawab oleh Allah, ya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu sudah kita sering terjemahkan, yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan yakin akan kembali kepada Allah. Ketika keyakinan itu sudah luar biasa, keyakinan itu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan yang ia cari itu. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat yang berikutnya, ayat yang berikutnya, sholatim khasyun anil lagwi muridun. Di sini ya Bapak Ibu kita ini ya, sajane ya ustadz itu penyari kakek ngomong kok mencane. Ya itu kakek ngomong, tapi omongannya ustadz, guru, ulama itu kan bicara-bicara ajakan yang disebut di dalam surat Sajadah itu loh Pak. Surat Hamim As-Sajdah ya, apa itu? Iya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Itu loh Pak, surat apa itu? Fusilat ya? Sorry, Fusilat itu ya. Fusilat 41 ya Pak ya? Ayat 33. Surat Fusilat surat 41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ayo Pak. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan
dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim Nah, yang berserah diri. betul. Ya. Panjenengan semua kan sudah biasa ngajak anaknya, cucunya, nak, wis maghrib iki. Itu sudah cukup bagi Allah untuk membuktikan bahwa panjenengan masuk di ayat itu. Ustadz juga demikian. Orang tua juga demikian. Bahkan saudara kita sesama muslim yang mengajak kebaikan masuk di dalamnya. Para takmir, ya. Ini ya berkaitan dengan muadzin juga. Siapa yang paling tinggi dalam kata ditanya oleh sahabat Rasulullah itu dalam hal kebaikan? Jadilah muadzin, kata Rasulullah. Jadi muadzin itu nomor 1, ya. Ya Rasulullah, suara saya begini gimana? Apa ada yang lain? Jadilah imam. Imam itu loh, imam masjid itu loh. Ikut nomor loro sesudah muadzin, tingkatan kebaikannya. Ya muadzin itu jaga waktu lah. Imam itu teko imam itu kan mergo muadzin adzan. Iya toh. Jadi muadzin itu makanya saya tuh senang sekali ngapunten. Senang sekali saya tuh ngapunten sejak kecil di masjid desa itu. Adzan terus mulai SD, SMP, sampai SMA itu. Adzan itu kuliah adzan saya itu. Senang adzan. Orang itu kalau nggak ada ya adzan, saya dicari, ditar kok gak ada adzan ya? Begitu, tanyakan Ustaz Wahib itu. Yang apa ini koloni. Koloni. Jadi sama muadzin. Sejak kecil. Sampai di Surabaya sini sampai jenenge muadzin itu lagu Nahawan, lagu Hijaz itu tak ganti-ganti tak olah-olah gitu lagu Mekah Medina gitu itu senang muadzin itu. Kenapa? Karena adanya orang yang datang jamaah sholat di masjid karena adzan itu maka muadzin akan dapat kebaikan sebanyak orang yang berjamaah. Lo coba kalau bisa bandingkan gitu gimana? Kan apa ini namanya? Istimewa itu, istimewa. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mengajak kebaikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kebahagiaan menurut Allah tadi ayat. Ini kebahagiaan menurut Rasulullah tak terjemahkan ada hadis. Orang yang bahagia di dunia itu yang pertama, istri yang solihah. Tentu di sini ada kalimat kebalikan, suami yang solih. Jadi tidak hanya istri saja, tapi suami yang solih. Di sini walaupun sebutannya itu zaujah solihah, jadi istri yang baik. Yang kedua, anak yang berbakti. Anak-anaknya itu patuh kepada Allah. Terus bakti itu pada orang tua. Angel sekarang itu baktinya kepada orang tua itu kalau ada uang untuk dibelikan pulsa. Ya. Pulsa untuk internetan itu loh. Terus yang ketiga, teman-temannya adalah orang-orang yang baik. Penting. Panjenengan sudah menemukan. Panjenengan sudah ada di dalamnya. Dan yang berikutnya yang keempat, mata pencarian berada dalam negaranya sendiri. Jadi tidak perantau, tidak keluar negeri bekerja di sana. Bagaimanapun negeri kita itu. Kalau negeri orang itu kan ditanya paspor, ditanya ini, ditanya itu, gak bisa berbuat apa-apa, ya gak bisa bebas. Bahasa ya terbatas. Kebiasaannya ya terbatas, repot kan gitu. Nah itu bisa mengganggu kebebasan kita lah. Kalau di negeri sendiri kemana-mana kan nggak perlu paspor, mau naik kapal, mau naik pesawat paling ya KTP didodone wis gitu tak enak. Lah bekerja di mana-mana, yang penting di negara sendiri enak. Kata Rasulullah. Lah kata-kata Rasulullah ini jadi panduan hidup. Nyari kerjaan itu ya wis ana nek kampung ya wis nek kampung dhewe enak, engko ya wis bisa berbuat untuk banyak orang di kampung atau kalau umpamanya keluar bagaimanapun ya sampai jadi lagunya Ibu Sud itu, gitu. Tanah airku tidak kulupakan kan viral sampai bal-balan lagu ning ngono, maksud
Bal-balan lagu ngene. Sampai ditangisi luar negeri kan ya. Betapa luar biasanya kalau kita berada di negeri sendiri. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, negeri Indonesia ini. Tidak ada negeri sebaik Indonesia. Udahlah, andaikan saya mati, lalu Allah bangkitkan lagi, mau negeri yang mana kau pilih? Tak pilih lagi negeri Indonesia. Wes pokoknya sembarang ono jenenge jajanan yang macamnya apa itu nang donya gak ono. Ya, di Indonesia ono, bahkan dunia sana itu lari ke Indonesia semua. Ngumpul di Indonesia macam makanan itu. Mulai makanan yang murah-murah sampai makanan yang mahal-mahal. Semuanya ada di Indonesia. Bersyukurlah. Begini ini kurang apa coba.